وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله فيا ايها المسلمون فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما امر ربكم في القران العظيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه اتقوا الله حيثما كنت واتبعوا السيئات الحسنات تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. أما بعد. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosan khatib selalu mengingatkan, memberikan suatu pesan, memberi wasiat agar kita selalu berusaha dan berupaya untuk terus meningkatkan keimanan kita menuju derajat takwa. Setiap ibadah pada hakikatnya adalah pesan untuk kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun. Dan itu terus diulang-ulang hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Li'anna al-muttaquna humul faizun. Karena orang bertakwa lah mereka sebenarnya orang sukses, orang hebat, orang bahagia dunia akhirat lahir batinnya insyaallah. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami dari golongan hamba-Hamba-Mu mencapai derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib juga selalu mengulang pesan agar kita kaum muslimin umat Islam memperbanyak salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan keimanan kita kepada beliau sebagai umatnya. Buktikan kecintaan dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan beliau nanti di yaumul qiyamah. Maka hadirin sidang jemaah rahimakumullah, adakah rasa rindu di hati kita untuk berjumpa dengan beliau nanti di yaumul qiyamah? Adakah rasa cinta kita begitu mendalam terhadap beliau? Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, maka minimal kita lazimi untuk bersolat pada beliau. Allahumma shalli وسلم وبارك وأنعم على رسولك ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, jadikanlah wajah-wajah hadir di masjid ini ya Allah, wajah tak berjumpa dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah sampai pada tahun baru Hijriah. Islam punya konsep sendiri, Islam punya hitungan tahun sendiri, Islam punya ajaran sendiri. Lakum din lakum waliyadin. Kalian punya agama, punya tata cara, punya hari besar, punya tahun baru. Kami kaum muslim juga punya. Ini bab akidah kita pelajari hadirin sidang jemaah. Tapi jauh lebih penting pada itu hadirin sidang jemaah rahimakumullah, tentang bagaimana kita seharusnya banyak mengevaluasi, merujuk, mengulang kembali apa yang telah kita perbuat dalam hidup ini, terutama untuk agama Allah ini. Kita perlu evaluasi dan introspeksi masa lalu kaum muslimin, lalu kita lakukan berisi umat Islam hari ini. Lalu kita pun bertanya, bagaimana masa depan umat Islam kaum muslimin di muka bumi ini, terlebih lagi di negeri kita hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Apakah urusan negara juga menjadi pikiran kita? Iya. Karena pesan Allah Ta'ala melalui doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri kami, jadikan negeri ini negeri yang aman, yang nyaman, yang sentosa bagi penduduknya. Dan hadirin sedang Allah, kita
kita sudah mendapatkan satu anugerah karunia iman dan Islam dan negeri yang aman, alhamdulillah itu sampai saat ini. Maka harusnya menjadi pikiran kita bersama hadirin Islam jemaah Allah. Maka penting rasanya kita bahas tentang surah Al-Asr sebagai satu bahan acuan berpikir kita dalam kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim memikirkan masa depan Islam dan kaum muslimin. Kalau kita lihat lagi tentang derajat atau tabaqah tingkatan memahami ayat Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, demi waktu sore, demi waktu maghrib sudah dekat, demi kiamat yang sudah tidak lama lagi. Wal asr, innal insana lafi khusr. Semua manusia tanpa kecuali lafi khusr, benar-benar berada kerugian yang nyata. Di sini kita coba lihat tingkatan hadirin sudah jemaah Allah. Illa alladziina amanu, ada satu tingkatan. Apa saja itu? Wa 'amilus shalihat. Iman saja pada satu tataran, satu maqam kita sudah beriman, alhamdulillah. Tapi buktikan kita naik berikutnya, wa 'amilus shalihat. Buktikan keimanan kita dengan melaksanakan amal saleh. Ya Allah, alhamdulillah kami sudah laksanakan salat Jumat berjamaah ya Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada tingkat kedua amal saleh. Tapi sudahkah kita sampai pada tingkat ketiga, wa tawassaw bil haqq? Tingkat keempat, wa tawassaw bis sabr. Ini derajat hadirin sedang jemaah Allah. Ini maqam, ini langkah kehidupan seorang muslim dan mulai iman sampai tingkat keempat dalam Islam, yaitu wa tawassaw bis sabr. Jangan dulu kita bahas yang keempat, yang ketiga saja dulu. Wa tawassaw bil haqq. Hendaklah kalian orang telah beriman yang telah beramal saleh akan memberikan, menyampaikan nasihat, wasiat, menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan kebenaran ini kepada semua umat manusia. Itu bagian ajaran Islam, bagian pasal surah Al-Asr. Jangan kita sekarang sudah beriman, kita sudah beramal saleh, kita sudah ngaji di mana-mana, kita sudah Pak Imu setiap Jumatan, kita punya halaqah, kita punya pengajian, punya kelompok macam-macam, tapi kita buat tidur ilmu yang kita dapatkan. Ini masalah kita kaum muslimin rahimahullah. Islam cukup pribadi saja. Urusan awak, urusan awak. Ini persepsi harus kita ubah. Allah inginkan setelah iman, amal saleh, wa tawassaw. Kalian sampaikan ilmu yang sudah dapatkan kebenaran itu kepada manusia banyak. Sudahkah itu kita jalankan hadirin sedang jemaah Allah? Jangan kita dikotomi, kita pancung Islam sebatas awak beramal urusan langsung awak itu. Ini berarti kita masuk golongan yang merugi. Lafi khusr, benar-benar betul-betul serius sungguh-sungguh berada dalam kerugian yang nyata. Sebab apa? Islam cukup di awak seorang saja. Pada Allah pesankan wa tawassaw, ada waw jamaah di situ. Saling berlomba-lomba kalian wahai orang beriman yang telah beramal saleh, sampaikan kebenaran hak itu kepada manusia. Pesan ini yang ditangkap para sahabat Rasulullah SAW, ridwanullah alaihim. Ketika Rasulullah SAW wafat, mereka pikul amanah Islam di pundak-pundak mereka, mereka junjung tinggi kepala mereka, mereka seberang lautan, sehingga Islam sampai di negeri kita. Apa sebab? Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw berjamaah. Islam tidak egois. Umat Islam tidak merasa menang seorang, tidak. Kewajiban menyampaikan kebenaran di tengah-tengah manusia. Maka sesungguhnya paling kecil hadirin sedang jemaah, kita sudah dapatkan ilmu, kita sampaikan pada pasal hidup kita, kepada keluarga kita yang kebenaran itu. Jangan lidah kita perlu mengajak istri-istri kita. Jangan kita merasa sungguh untuk mendidik anak-anak kita. Sebagai seorang bapak khususnya punya kewajiban mendidik istri dan anak-anaknya bil haq, menyampaikan kebenaran tadi. Kalau ini tidak kita jalankan pesan Allah pada level ketiga ini,
maka kejahiliahan hari menyebar di tengah-tengah kehidupan masa depan anak cucu keponakan kita. Ini harus kita sadari, hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Kejahilan yang berujung pada kemungkaran, kejahatan, kezaliman akan tersebar di muka bumi ini. Akhirnya terjadi kejahatan luar biasa. Apa sebab? Yang hak sudah nggak nampak, nggak kelihatan lagi. Kebatilan itu sesuatu yang diulang-ulang di hal yang biasa. Sebab kita tidak bertawasau bil haqq. Izinkan khatib menyampaikan satu kisah. Seseorang yang tidur di masjid Ustaz, malam pada sebelum Ustaz, tuh Pak malam siapa? Ambo nak diacuh dek bini lah Ustaz. Ambo nak diurus dek anak lah Ustaz. Jadi bapak, aku lah ambo di masjid lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Minang tu Pamio tu layang putih sanjur. Kalau yang lain putih sanjur kan ada cenurang kan. Kamu asal narau dan aku dekat orang narau lah. Kata santuy kalau tiba di ladang lawi datang dia cenurang. Lah tubuh hidup susah. Tidak ada yang boleh naudzubillah. Bahko ambo punya bini durako anak celaka Ustaz. Ambo jawab Pak, izin Bapak menyampaikan masalah pokok dasar. Dulu ketika Bapak masih muda, masih berusaha, masih punya pencarian, adakah Bapak didik anak istri Pak? Itu pesan saya. Yo Bapak kemaja Ustaz, ambo tidak pandai mau agama. Kau tidak ada kita mau agama, bimbing anak bini itu antara kata pengajian kau mengaji siko, ajar di sana. Itu pesan ambo bila waktu itu hadirin sedang jemaah. Jangan kita lupakan lalaikan wa tawasil bil haq terdekat dalam hidup kita, istri kita, anak-anak kita, orang terdekat di tengah kita. Kenalkan mereka pada kebenaran. Inilah Islam. Karena Islam akan mendidik akal, mendidik pikiran, mencerahkan masa depan, menuntun langkah dunia sampai akhir. Itulah Islam. Kalau kita lalai itu semua hadirin sidang jemaah, kita semua kena akibatnya. Berbagai macam musibah yang terjadi satu negeri disebabkan kezaliman yang semakin merajalela, kejahatan yang tidak ada menghentikan, bahkan lebih parah lagi hari ini. Aliran sesat berkembang pesat, alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Masih juntung Rasulullah menangku akalnya ledoh jalannya. Ada masalah akalnya. Kurang minang hebatan itu. Saya pada masalahnya duduk tak menang surah. Apa masalah Pak? Itulah pada masalah akal. Ini cari akal. Akal masih hidup mudah-mudahan insyaAllah. Yang parahnya lagi akal yang gak jalan, pikiran sudah ada buntu. Akhirnya semua ditempuh dengan cara yang tidak lagi peduli halal dan haram. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Hadirin sedang jemaah Allah. Pesan kita pada khutbah kali ini, tingkatkan level kita dari iman dan amal soleh naik wa tawasau bil haq. Kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat di orang-orang sekeliling kita. Apalagi apa-apa punya kekuasaan di suatu kantor, di tempat usaha, di tempat yang ramai, jalankan perintah Allah itu semua. Itulah yang masuk pada wilayah amar ma'ruf, abikon yang mungkar. Amar ma'ruf, menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak di tengah-tengah manusia supaya kebenaran itu tidak hilang. Kalau hilang kebenaran di muka bumi ini, hadirin sedang jemaah Allah, kita hidup dalam kejahilian, kita hidup dalam malapetaka, bencana yang setiap saat akan menimpa kita. Lalu apa arti doa-doa kita yang palsu, yang tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita egois beragama. Nauzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Maka pesan khatib hadirin sedang jemaah Allah pada Jumat kali ini, kita tingkatkan level kita mengambil tampil hak ini supaya kita selamat. Wa anfusakum wa ahlikum. Tapi Ustaz, kini banyak puluh orang mengaku Islam, mengaku benar, mengaku Quran, sudah mengaku berada di dalam surga mustaqim Ustaz. Tapi penyimpangan kesesatan begitu nyata dalam aliran mereka. Sama kita tahu gini mah, orang-orang nggak jali agama
ketemunya nggak masuk akal ajaran itu. Banyak sama itu. Maka hadirin sidang jemaah, kami berpesan kepada pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, hidupkan ilmu pengetahuan agama di negeri kita, di masjid-masjid kita, di rumah-rumah juga tidak tertutup kemungkinan. Bosan berpesan kepada jamaah, kepada kelompok-kelompok manapun atau keluarga manapun, kok ada acara reuni keluarga, arisan keluarga, hidupkan pengajian di situ. Apalagi kini anak sekolah negeri tidak ada belajar agama oleh. Di mana ada ilmu agama oleh? Tentu amanah itu tertumpang di bahu kita. Amanah tersebut harus kita jalankan dalam rumah tangga kita sendiri. Bagaimana ilmu agama itu menjadi konsumsi, menjadi ilmu, menjadi wacana, menjadi pikiran dan keimanan bagi anak cucu kita. Itulah watawasau bil haqq. Salinglah kalian berlomba-lomba untuk menyampaikan, menyebarkan kebenaran al-haq itu di tengah-tengah manusia, tidak hanya untuk sendiri. Lebih lagi di sini Islam itu cukup dewa seorang saja. Aku Islam itu Ustaz, Islam itu Ustaz sebenarnya rajin-rajin soal ibadah. Itu adalah salah buat orang. Atau kepada ikut peyajin lah tu. Atau sesungguh subhanallah. Sedangkan itu kan Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah Islam itu hanya sekedar ibadah? Berbuat baik pada manusia atas nama akhlak. Kuda-kuda sakit kita baik maka hajilah tu. Nauzubillah hadirin sidang jemaah. Kita perlu luaskan pandangan kita tentang Islam. Kita semua kita watawasau bil haqq. Dan akhirnya kita sampai pada yang keempat, watawasau bis sabr. Hendaklah kalian menyampaikan dakwah itu dengan penuh kesabaran. Karena ada kesabaran. Karena dalam setiap dakwah tadi ada perjuangan dan pengorbanan. Kenapa nggak ada sabar? Ada kita berjuang untuk agama kita selama ini hadirin sedang jemaah Allah. Kau untuk keluarga jangan ragu leh. Sagawa cari nafkah kau cari piting kau nabi ni kau. Tapi untuk agama Allah, ini pesan kita hadirin sedang jemaah Allah. Apa tanggung jawab kita terhadap agama Allah ini? Ingat pesan khatib hadirin sedang jemaah Allah. Kalaulah pendahulu umat Islam sudah berjuang untuk agama dan sampai setawa. Kalau mereka tidak faham tentang watawasau bil haqq, cukui Islam itu di Makkah, Madinah, lah meninggal Nabi, Islam berdua habis selesai. Akhirnya apa agama kita ini Pak? Hadirin sedang jemaah Allah. Hidupkan kajian Islam yang luas hari ini. Kita butuh nasihat yang luar biasa dari guru-guru yang hebat. Jangan dikotomi Islam, jangan pagari Islam, jangan pangkas Islam. Luaskan paham kita tentang Islam sehingga bainu bainal haqqi wal batil. Jelas dan teranglah mana hak mana yang batil. Dan sampai semua api Allah. Kalau kita panjang kaji berentah di Paragapura Islam, bahwa Islam Nusantara ini. Sebelumnya Pak Islam liberal, sebelumnya Islam moderat, Islam radikal, Islam kejawen, Islam macam lain. Lah pejabat lah meleceh pulau Islam merah putih besok dari duit lah. Ada bahasa sama ini besok dari mana cucuan. Ini pesan kita hadirin sedang jemaah Allah. Agar kita tingkatkan level kita. Setelah Allah karuniakan anugerahkan iman dan Islam, Allah berikan kebentuk amal saleh, maka tingkatkan di antara kita watawasau bil haqq, saling kita mengingatkan akan kebenaran. Jangan kaku, janganlah keluh lidah kita menyampaikan kebenaran tengah-tengah manusia. Orang butuh nasihat, sampaikan nasihat itu. Minimal ajak kepada kebaikan, ajak kepada kebenaran, ajak kepada pengajian Islam yang hak. Terus terang masih bingung ini hadirin sedang jemaah Allah. Banyak kini sempalan-sempalan yang menyimpang dari Islam, tapi ditampilkan salat Islam yang hak. Nauzubillah, sedih. Siapa jadi korban? Umat jadi korban. Maka akan tetapi kita merasa mencoba optimislah, yakinlah kepada Allah Ta'ala atas selama niat kita. Tulus ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah, tuntunlah, arahkanlah jalan hidup kami.
ke jalan al-mustaqim. Apa itu mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam kehidupan orang-orang hebat, orang-orang kau ridhoi, orang-orang yang menuju surga-Mu ya Allah, orang-orang berada di atas jalan Islam yang selurus dan seterusnya. Maka akhirnya hadirin sedang dimahirullah, maka sama-sama kita punya niat yang tulus, meminta mohon kepada Allah agar Allah bimbing langkah hidup kita menuju level berikutnya, wa tawassaw bil haqq, dan selanjutnya wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyahu tabaraka wa ta'ala. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Hadirin sidang jemaah, pada khutbah kedua ini khatib menyampaikan pesan yang singkat tentang bagaimana seharusnya seorang muslim untuk berbuat dan beramal saleh dan juga berdakwah fi sabilillah. Apa sebab? Karena manusia berada di muka bumi ini tergantung kepada umat Islam. Kalau umat Islam baik, baiklah manusia semuka bumi ini. Amin. Tapi kalau umat Islam lemah, tidak berdaya, tidak punya nilai, tidak punya kualitas, maka sesungguhnya peradaban dunia pun akan berjalan menuju kezaliman, kemungkaran dan kebinasaan. Maka mari sama-sama kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq dari mimbar khutbah ini, agar kita semua terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan yang paling penting lagi keilmuan kita tentang Islam. Jangan kita kata Islam kita sebatas amal soleh saja, tidak. Tapi yang ketiga, kita sama-sama berdakwah mengajar ilmu agama ini kepada manusia lainnya. Ketahuilah hadirin sedang jemaah di dunia Eropa, di dunia Barat hari ini, bahkan ke Australia sampai ke New Zealand, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Mereka menemukan satu cahaya kebenaran dalam Islam. Tapi pertanyaan berikutnya, sebanyak turang masuk Islam, siapa akan menunjukkan mereka tentang agama Islam? Adakah kita yang sudah sejak lahir beragama Islam memberi petunjuk kepada mereka, mengajarkan mereka? Adakah kemuliaan Islam akan menjadi milik kita kaum muslimin hari ini? Adakah kehebatan kaum muslimin masa lalu akan kita wariskan buat anak cucu kita ke depannya? Maka jawabannya pada surah Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhirnya bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta ampun kita atas kelalaian, kejahilan, barangkali kealpaan kita selama ini. Hadirin sedang jemaah dan Allah, sama-sama kita tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kita. Hadirin sedang memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kabulkan doa dan harapan kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya karim ya rahim ya alim ya alim ya mujib ad-da'wa mutarrin, nas'aluka ya Allah bi rahmatika wasi'at taghfir dzunubana ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujib da'wat fa ya qadil hajat. Rabbana la ta'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna ya 'afu waghfir lana ya ghafur warhamna ya arhamar rahimin. Anta maulana ya Allah, anta maulana ya karim, anta maulana ya arhamar rahimin. Fansurna ya Allah, fansurna lil qawmil kafirin, fansurna lil qawmil zalimin, fansurna lil qawmil taghin, fansurna lil qawmil khainin ya qawiy ya matin. Allahumma ansur mujahidin wal mustad'afin minal muslimin fi Palestin wa bilad muslimin ukhra ya rabbal alamin, wa man awanahum minal muslimin wal mu'minin wal muttaqin ya qawiy ya matin. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa man awanahum
من المنافقين والفساق والمجرمين والخائنين والطاغين يا قوي يا متين. اللهم سدد ربيعهم ووحي صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم من أراد بالمسلمين والمسلمات في بلادنا إندونيسيا يا الله سوءا ومكرا وكيدا فرد عليهم مكرهم أجمعين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسأل إليك ضعفنا وقلتنا وحال الناس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا صراطا المستقيم. اللهم اهد شبابنا وأخواتنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ربهم تربية حسنة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير الظالمين ولا المضلين، واجعلهم يا الله بمن تحبهم ويحبونك. اللهم ارزق حبنا وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا